Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar pemirsa? Berjumpa kembali bersama saya tentunya Dwi Widianita di acara Festival Kesenian Tradisional Sumatera Selatan yang dipersembahkan oleh Balai Pelestarian Nilai Budaya Provinsi Sumatera Barat yang bekerja sama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lubuk Linggau. Nah pemirsa, di episode ketiga ini kita akan menyaksikan penampilan kesenian tradisional khas Kota Lubuk Linggau yang akan ditampilkan oleh Sanggar Seni Tepak Cindo Kota Lubuk Linggau. Seperti apa penampilannya? Mari kita saksikan bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kantor Balai Pelestarian Nilai Budaya Sumatera Barat dengan wilayah kerja Provinsi Sumatera Barat, Bengkulu dan Sumatera Selatan di bawah Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Dalam kesempatan ini kami bekerja sama dengan pemerintah Kota Lubuk Linggau dalam bagaimana mengangkat tradisi-tradisi budaya, tradisi lama itu bisa kita tampilkan, bisa kita dokumentasikan, dan bisa kita publikasikan kepada masyarakat luas. Artinya apa? Tradisi budaya yang ada di Kota Lubuk Linggau khususnya dan daerah lainnya itu bisa kita kembangkan. Mulai dari perlindungan, pengembangan, sampai pemanfaatan terhadap tradisi lama itu bisa kita lakukan. Kita tahu berbagai macam potensi tradisi budaya yang ada di Kota Lubuk Linggau itu sangat banyak sekali. Contoh saja Ngantat Tulungan. Ini sebuah potensi yang bisa kita kembangkan, kita lestarikan ke depannya. Ini tidak berhenti di sini saja. Dalam arti kata bahwasanya tradisi lama itu menjadi sebuah potensi budaya yang bisa kita kembangkan dan bisa kita lestarikan. Ini Bapak Ibu tidak terlepas dari amanah dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Bagaimana memposisikan tradisi-tradisi lama yang ada di masyarakat itu menjadi sebuah warisan budaya dan bisa diwarisi dari generasi ke generasi berikutnya. Dalam kesempatan ini juga kami mengapresiasi atas penampilan dari Sanggar Tepak Cindo dari Kota Lubuk Linggau Provinsi Sumatera Selatan. Tampilan mereka itu memperlihatkan kepada kita bersama bagaimana tradisi-tradisi kesenian-kesenian yang ada di Kota Lubuk Linggau itu punya potensi budaya untuk ditampilkan, untuk dipublikasikan dan didokumentasikan, yang punya nilai akar sejarah dan budaya yang bermanfaat bagi generasi berikutnya. Kami berharap dengan adanya kegiatan-kegiatan seperti ini, kemudian tradisi-tradisi budaya, khusus tradisi-tradisi lama yang ada di Kota Lubuk Linggau itu bisa kita angkat kembali, kita lestarikan secara bersama-sama. Itulah harapan kami. Mudah-mudahan kita berharap dengan sinergitas lembaga pemerintah, lembaga swasta, dan masyarakat ini bisa kita lakukan sehingga akhirnya tradisi-tradisi lama, tradisi-tradisi budaya yang ada di daerah kita itu bisa kita lestarikan dan bisa menjadi sebuah ikon terpenting dalam pemajuan kebudayaan ke depan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah Pak Nanan, ini selanjutnya di Kota Lubuk Linggau ini kan masih ada tradisi lama yaitu Ngetang Agung. Nah menurut Bapak itu apa maknanya? Itu sebenarnya kalau bahasa daerah kita itu Ngatat Tulungan. Oh, Ngatat Tulungan itu yaitu jadi maknanya kekeluargaan dan gotong royong lagi. Jadi kalau ada yang saudara-saudara kita yang mau mengadakan hajatan, kita nanti ada bawa ayam, bawa beras ya, bawa kelapa. Nah itu tradisi itu sebenarnya udah hampir hilang juga sekarang. Nah orang ganti lagi ngasih amplop saja. Tapi kalau Ngatat Tulungan itu kalau untuk di daerah-daerah perosokan masih banyak, masih ada, walaupun ada amplop masih juga ngantar itu. Jadi sebelum acara resepsinya, sebelum acara pestanya itu ada acara masa-masa. Nah di masa-masa itulah orang ngantar beras, ngantar ayam, ngantar kelapa. Iya, kelapa. Nah, tiga itu material itu yang paling sering dipakai untuk Ngatat Tulungan itu. Jadi ada ciri khasnya Pak ya? Ya, tujuannya itu tadi. Jadi kan menolong saudara-saudara itu. Bayangkan kalau ada
undangan ada saudara-saudaranya 200-300 orang saja, sudah berapa ayam, Iya, benar. sudah berapa ini apa tuh namanya kelapa, udah berapa beras kilo ya, kilo berapa banyak tuh kilonya berasnya kan. Iya. Lalu seperti yang Bapak tadi sampaikan bahwa tradisi ini hampir hilang. Ya sudah hampir hilang ya. Dulu sebenarnya ada lagi masang tarup. Iya, masang tarup. Nah, masang tarup itu kalau ada mau hajatan orang wah berbondong-bondong cari papan lah, cari bambu ya, cari seng ya, pinjam mana-mana. Nah terus mereka sama-sama gotong royong ya untuk masing. Itu gotong royongnya sangat tinggi sekali. Waduh itu makanya nanti habis bikin tarup ya, maka ini ada yang ngambil bambu, ada yang ambil macam-macam papannya dan sebagainya. Nah terus mereka ngopi, makan, masak, udah gitu masak, ngumpul-ngumpul, ngobrol-ngobrol. Wah di situ keakraban dan kekeluargaannya, wah tinggi sekali. Ya, itu gotong royongnya itu jadi juga ada di situ. Jadi nilai daripada yang atas tulungan ya, yang pasang tenda tadi, tarup tadi ya, itu bagian daripada ya murninya azas kekeluargaan dan kegotong royongan itu Indonesia. Selanjutnya, seperti yang Bapak tadi sampaikan bahwa ini hampir hilang, lalu apa Pak himbauan Bapak untuk masyarakat agar tradisi lama ini tidak hilang? Ya, di sisi lain materialnya memang sudah berkurang juga. Seperti kita mau cari bambu sekarang udah agak sulit. Ya. Kemudian juga ya sekarang kan sudah ada banyak sewa-sewaan tenda yang lebih praktis dan sebagainya. Jadi apa ya, lebih praktisnya dalam kita melakukan upaya-upaya yang sekarang ini terjadi, itu yang membuat budaya-budaya yang tadi jadi hilang, gitu kan. Nah, kalau kita sekarang ya bisa dilakukan kalau ada ya festival tadi, ya festival budaya dan sebagainya, ya itu bisa terangkat kembali. Tapi kalau untuk di masyarakat sangat sulit ya saat ini, karena semuanya serba praktis. Nah, keserban praktisan itu tadi yang menyebabkan orang nggak mau lagi pakai pasang tarup, terus bawa ayam, bawa apa namanya beras, bawa kelapa. Nah, jadi itu diganti semua dengan uang. Uang. Dan banyak pesan yang catering, Pak. Amplop ya, catering jadinya kan. Iya, Pak. Selanjutnya, kalau kita berbicara mengenai suatu tempat yang terdapat kebudayaannya, ini pastikan adanya pemangku adat. Nah, kalau menurut Bapak sendiri, apa sih Pak peran mereka gitu Pak untuk melestarikan kebudayaan? Ya itu tadi, jadi pemangku adat ini bisa sebagai sosok yang juga bisa mengingatkan terus ya kepada masyarakat sekitarnya ya, khususnya generasi-generasi mudanya, bahwa oh ini loh adat kita, ini loh budaya kita, kalau mau nikahan tuh begini, kalau mau supaya sedekah ada hajatan tuh begini gitu kan, dan sebagainya. Jadi ya bisa ikut memberikan atau ikut melestarikan juga ya budaya-budaya yang ada gitu. Ya nanti kan seperti juga di kampung adat ini yang Waturip kan, itu juga mungkin yang hal-hal yang berkaitan dengan apa namanya pasang tarup ya, udah itu atat tulungan tadi ya, itu bisa dibudayakan. Jadi kalau ada hajatan di situ orang harus pakai itu gitu kan. Oh, iya. Karena ya begitu bisa tuh. Nah, tapi ya sekali lagi karena pandemi kita agak sulit juga mau bicara ya. Iya. Lagi-lagi terhambat oleh silaturahmi saya juga agak terputus nih gara-gara pandemi. Iya, benar. Dulu kita bisa keliling-keliling, saya apa tuh berjung dengan masyarakat di Waturip tuh ya, tempat berjung, kita bantuin alat-alatnya dan sebagainya ya ke sana. Tapi karena pandemi kita sulit mau ke sana lagi. Iya. Ya. Nanti kalau saya ke sana nanti dia ngapain saya lagi akhirnya ngumpul-ngumpulin orang ya, kerumunan.
Nah pemirsa, sekarang saya sedang bersama dengan Kakak Ayu Sartika, Sarjana Pendidikan. Ya, beliau ini merupakan pembina dari Sanggar Seni Tepak Cindo, Kota Lubuk Linggau. Nah, Kak Ayu, apa kabar? Buka dulu ya. Iya, buka dulu aja dulu. Alhamdulillah baik. Ya, pasti banyak sekali persiapan ya Kak ya, dalam rangka mengisi festival kita kali ini. Tentunya, karena waktu yang disiapkan juga sebenarnya nggak begitu banyak. Tapi ya harus detail karena kita maunya menampilkan yang terbaik. Yang terbaik, pastinya yang terbaik. Nah Kak Ayu, di festival kali ini Sanggar Seni Tepak Cindo ya, Tepak Cindo ini mau menampilkan apa sih Kak? Boleh diceritakan? Oke, penampilan yang akan ditampilkan oleh Sanggar Seni Tepak Cindo itu tentunya yang pertama nanti akan ada tarian. Tarian itu tarian yang saya sendiri yang menciptakannya. Judulnya tari tersebut adalah Tari Ngetan Agung. Ya, Tari Ngetan Agung. Tari Ngetan Agung ini merupakan gambaran tentang aktivitas ibu-ibu, sekelompok ibu-ibu yang datang. Nah, mereka itu bergotong royong untuk saling bantu bahu-membahu mempersiapkan sebuah acara untuk persiapan suatu persedekahan. Jadi sebelum sedekah tentunya ada yang gotong royong dulu menolong untuk memasak. Nah, ibu-ibu ini baik kerabat, keluarga. Ini contohnya ada yang membawa ayam, ada yang membawa kelapa. Dia tuh ada yang membawa baskom. Baskom itu namanya tutuman. Zaman dulu. Tutuman itu dia berisi beras dan kelapa. Itulah yang menjadi buah tangan untuk si tuan rumah tadi, si empunya rumah tadi. Nah, begitu prosesi ini tentunya yang disebut tadi Ngetan Agung. Jadi hari bemasak sebelum sedekah itu disebutnya dengan Ngetan Agung. Nah, setelah tadi datang ibu-ibu tadi, ibu-ibunya tentunya membantu memasak, tapi ya ada tapinya. Sebelum memasak pastinya akan disuguhkan dulu oleh tuan rumah berupa kue-kue. Jadi disuguhkan ke dalam rumah, jadi minum dulu teh, makan kue dulu, baru nanti nolong masak untuk persiapkan hidangan yang akan ditampilkan pada hari persedekahan. Ya, setelah itu nolong masak nih. Setelah nolong masak, capek kan, pasti harinya udah siang tuh, disuguhkan kembali makan siang. Nah, di makan siang ini disebut hidangan. Tadi hampir lupa tadi menjelaskan yang kue tadi. Jadi disuruh masuk ke rumah itu disuguhkan hidangan kue. Nah, kue itu ada dua variasi sebenarnya. Yang pertama itu disebut ngolam, yang kedua disebut batang sebuluh. Nah, yang hidangan tadi, jadi kan sebelum masak dia kan makan kue dulu kan ya di dalam rumah, jadi disuguhkan. Itu ada dua istilah, yang pertama bulu sebatang, yang kedua ngolam. Nah, ngolam ini perbedaannya di mana? Perbedaannya itu terletak ada ibu-ibu yang mengurus kue atau panggung kue lah, panggung roti. Kalau ngolam itu ibu-ibunya ada di tengah kue. Jadi kue itu berbentuk segitiga, dijajarin berbentuk segi empat, maksudnya bentuk segi empat. Terus ada ibu-ibu yang di dalam nunggu jika kue habis itu diisi ulang kembali. Langsung dikeluarkan. Iya, tapi kalau bulu sebatang itu ibu-ibunya di belakang, di luar. Nah, yang akan ditampilkan nanti itu yang bulu sebatang. Gitu. Itulah kira-kira gambaran Ngetan Agung. Terus dia pulang nanti juga tuan rumah akan kasih bungkusan. Bungkusannya berupa masakan yang telah dimasak tadi gitu. Nah, Ibu, maaf maksudnya Kak Ayu, ini Widi penasaran, itu kan kalau misalnya mengenai proses Ngetan Agung yang sudah disampaikan tadi kan masak-masak. Pastinya zaman dulu tuh ada dong masakan yang spesial atau khasnya zaman dulu itu apa Kak? Sebenarnya banyak sekali masakan makanan yang dimasak, tapi biasanya yang pada intinya yang selalu ada itu namanya ada rendang boleng. Rendang boleng. Nah, tuh tahu nggak rendang boleng? Apa tuh? Rendang boleng itu rendang seperti bumbu rendang biasa, tapi dia hanya kentang yang kecil-kecil itu loh. Kentang yang kecil-kecil itu. Terus ada sambal nanas. Ada nggak lupa juga ada semur ayam. Sama nih ini memang benar-benar ininya ada umbut putih. Umbut putih inilah nanti yang akan
kita tampilkan juga bagaimana alat, cara, bahan untuk membuatnya, langkah-langkahnya akan kita tampilkan juga nanti. Oke, nah tadi kan kakak juga sudah menjelaskan mengenai akan memasak umbut putih. Nah mungkin ada pemirsa di rumah yang belum tahu apa sih itu umbut putih, Kak? Oke, umbut putih. Umbut putih biasanya ada dua pilihan bagi yang mau masak umbut putih, itu ada umbut kelapa, ada juga umbut sawit. Nah, tapi untuk kali ini akan dimasak umbut sawit. Umbut itu bagian mudah yang ada di dalam batang. Kalau sawit berarti dalam batang sawit, kalau kelapa berarti di dalam batang kelapa, itu umbutnya. Gitu. Iya. Nah, karena aktivitas pada Ngetan Agung ini kebanyakan memasak, ngiris segala macam, jadi pakaian yang digunakan ibu-ibu untuk datang itu tetap cantik namun tidak terlalu ribet. Dia hanya menggunakan baju kebaya karena kan memang acara persedekahan kan, jadi tetap mau tampil yang terbagus, ibu-ibu tersebut datang, dan dia menggunakan kain 3 ragi. Itu kain khas Lubuk-Linggau, jadi kain 3 ragi, dan juga memakai tengku, biasanya seperti itu ibu-ibunya. Nah Kak, kalau kita berbicara mengenai apa yang sudah kakak sampaikan tadi mengenai Ngetan Agung, Ngetan Agung memang panjang Kak ya. Dan alhamdulillah sampai sekarang masih ada beberapa daerah yang masih menerapkan. Iya, betul sekali. Masih banyak lah yang menggunakan tradisi ini. Oke. Nah pemirsa di rumah juga pastinya penasaran seperti apa penampilan yang akan ditampilkan oleh Sanggar Seni Tepak Cindo Kota Lubuk-Linggau. Kita saksikan bersama-sama. Tanagong ngalai kae. Itari teh.
Ai sencul kak nih. Kak lawang pacak ditolong ah. Oh, kami deh. Yo, Tanah Agong kita hai kak ni gue umatin. Ui, ya ngundang kulai harap Pak Be teh. Elah. Wih nak kan yang ngada ki gandai. Kanatin tolongan kecil dia name-name. Aw masa ngandai kai kape. Katin, jangan babelihan ya. Aw masa ya. Dek kenapa apa juga? Keciang lah, itu lama ige. Aw masa ya. Cái học vậy. Mấy rồi giờ nhà đó. Lah, mana ngapel hapai lah dia emang pelan. Minum deh kayak kan lah. Minum deh. Aw, kue lain sih nyanya lah. Sasau ber matik lah jumbuan lah. Nyela nyaji nggak ada. Kak lah diajar ke yang ini. Minum lah. Mana panggung roti kak Dina? Bagi roti kak Ala nak bis roti kak Ala. Mese ya. Nama yang kamu. Homi kemotong. Ya hujannya dia nak mencarat. Nah tuh lah ada wan kilo kak namanya menahai hujan. Tahu kerja gua kita yang rantai tadi. Aye tuh. Lagi homi kan deli. Tahu homi itu lah dia yang baru dia. Nah enggak anak ngeje ya cul. Melau lama kalau ya itu. Pula aku tidak nitah homi kemana tahu. Amalan homi. Adik sana. Ya lah teh ke panggung deh teh. Min nengok lan wang deh ya Tin ya. Lah. Ya lah Tin. Kika dia ngak tolong dia lan ka banyak nia lan ka nih. Royo nia saya ka banyak nyawatin ka. Royo saya. Tak karotan yo. Marut nyawa ya. Kok kak be lu ya? Mana wong besu. Kak mecul ku be. Ngameri. Kak tahu apa na ya? Ya ti lebihnya igi. Epi lekil masak gula ya ombo potai ya. Mana panggung roti yo ngak. Ya dia njuk obo awo kak lah penjuk ki roti ada weh. Ya tim berais itu gica aku mangga ya. Ya. Ay tegeli tedengnya aku ini uang gak nak makan roti rame nih ngakak kocatin ngelek. Cuma. Makan dai. Pian nekit kepe pian le. Makan dai. Aw. Endung. Dipanggil lah mangga dini. Tahu. Cil homi lai. Oh. Ada ya mang kak Homa ada. Jeng dua penuh mama tuai ku domai. Oh ya Allah sebelaga besu tinggi hidung macong bujeng tuh wae. Oh mang dapet Homa ngalogo le. Alunjuk ngetin. Tin kesinnya ibu panggung be lu ya. Nak ngane mang ibu panggung be tin. Ya Allah ya di saya kok bosu. Kayak di dambian hati ngakak ya mang. Tulangan Lah mangga tuh pelian ngatulah mang. Mijo le dulu niau gak dini. Aduh, yang niau di pangkal dulu le. Ombut di le dulu. Namanya benak di besak dulu. Lah, nak masak ambel nanas. Ombut pote. We ngerendeng bowling tuh getah. Adiknya saya ada. Aw lah.
Lebihnya igi leh hambal lea tuh nih lah hakait angan muka mereka cabai. Kamu lu makan hambal. Nya. Ini lu ya, aku kan noro kak, ombut potai. Ombut potai. Nah, mangana undean nih lu kuasa undean. Ay, helah mengget. Mana deh, niau deh di. Nah, nak dia. Ombut dia, dia kak ya. Wih, mana pisau? Lu ngapus teh. Hakit nyak pinggang kok. Pas ombut deh ya. Mau umbean, oi. Begoyo bayi hakitnya pinggang kok nih. Habar deh. Dia salah kali kok, Pak. Dia yule belega. Ah, begoyo bayi. Aduh, dasam. Lah rematik pulai pinggang. Oi, lah tau nih nyak kak. Mười, lah rematik lah kan nih. Nah, kak undia kak. Banyak lah udah. Oh, banyak lah murah gini jadi. Ini ngebon kayaknya kan ambil itu weh. Be. Logo lah. Kau nendem nasi udah ya? Nih. Mana mamang nasi gak apa ya lah nelek homa halai. Weh nelek homa ho juk itu weh. Udah hangat asah kak nih. Hai lum lek masak nasi kak amang kak lebeli nelek homa. Lu masak lah asa umur gede lu lek wang lapo. Pek lah belengi dah. Lah hidup apa hidup lasan nih? Sunya apa? Weh. Apa hidup ngah? HP gi menjeko. Panggung handal kan nih. Nah, di panggung. Kak. Kami nyaa. Ya tiba gi ya. Kita i. Kak lah. Kit gi. Ala. Lagu lengan nih. Kak naratain habis. Langat lu mulai dah. Langat kak deh. Harang gi ya lo. Nah, man langat lek ka diundia ah. Aman. Uang ngote, uang abang, langwas, dipakai. Kak, pek lah kak. Ngade pek lo. Kit be ya, ya igi lah. Setengah dia ada nih. Kak lah ya. Lah. Entah kau deh. Nah, dikira lah angos ya. Kak di gulia wela di mesa aku dini. Ngah apa yang ngamesa? Kurang. Ngah sama Bambang je. Iya, Homa Bambang nolong itu roti, netak roti dini. Aku udah ngasah hamil nanas, ledu kak dini. Adiknya. Semur ayam. Kak lu nakan nubi we ngata kaong. Adiknya. Lah bambau dong, nya mikir. Adik bel. Wah nyelah lah bambaunya dah. Pek lah. Lu pek lah. Itu we halama deh ai we ngaraje dah. Adik adik sana. Nyelah, pek dah. Nah. Dikira lah ngos ya. Hampir bepek. Ay lum harang gila sudah. Hidup lum. Ah pek lah umut alu ya. Weh lah angos lek kain mahal di homeng juga. Sana ini. Homei kau ngambil enggira yo lingai dan menganau. Sana mbak. Homei kau mengira yo lingai. Wih, kasit ninya tindas saya kedua parokok. Nyala jingnya dah. Kita kit ngadeng kika, mentu kok kika nah, gitu ah. Kasit nyatin lah apa yang kait. Acak bayi ya, saya kok dia tanya homenya, ya kanin dia tukang itu dia, wah gitu. Ah, ya nih. Kakit ngada, lek ngangos. Mamang gitar tuh lihat ya nih belum. Oh, wow, apa hogi deh, iya deh. Tah, iya apa lah. Weh, ada deh. Cacam, biailah. Kebesu, Kau lagi dingin sebatai. Kak, udah lek ngaumian. Kepi mas. Halawe ribu was, kau pengen nak limas. Kak lum. Tendeng sang mana ngepet say. Mateng baik kau banyak parah. Wih hoginya ngaya kuadil lemas. Besu, pacak makan ewi, pacak minum ewi. Ngenau ya mas namanya. Mas Joko, hanya ngelia lah. Pekit santan gak lu ya? Pek lah. Haking kahayang ku ngemas sudah. Nyangan. Au lah. Dikerau, lek juang ngos. Au. Pekit ya gam ya. Pek lah. Ya tiba gue. Iya benyi. Pengen ngawin. Cinta gaya lu sama Mas Joko, kini aneh kemokin ku kawin. Hah, dikira kit ya.
Tak kau tahu mengadepan deh ngak. Pingo be ko. Duh tegelit angos ya kau deh. Capek lah Kak nah. Lo lah masak tu ni lembab adiknya. Nah, ledu saya kok. Teh, mana dah? Oi, alang kelemak gulai wang lah. Ida. Bos korot ngene. Wih, dia lah. Man korot gesi cinta tuh lah, olah semas jago dengan kau. Kelemak gulai wang nggak ombut pote. Undi homiku. Oh, ya alang kahayang homiku. Dodoi lo go apa iga? Ku dek ta, ku homiku ada. Pedinya sek Lihat. makan. Ada. Nah, humban lah. Baju homiku kan nih. Bela jadi lap. Haya haking kahayang gua homiku udah jangan nyam deh nama saya. Ngam deh nama saya. Udah deh mah. Bagayu bay. Ngam biye. Mocong saya. Tuh lah karena mocong lah homiku agam aku kan ndep itu udah ya. Ndep itu udah ada ya udah ya. Ndep Tak ku masih. depek deh. Lah tunggu dia ya harap Pak Bay. Nah, ngap pedis sama tadi. Lu medang le, amang enggak deh, weh kemana ya mengasih, weh telek lo nyu homang, dah culung nak malai homang amang, weh. Oh, homa habega ngane. Jin tahu mandi telek ho nyu, dak kemapa sama dong. Ngabe ditelek konju Mas Joko ngado. Weh man ku cinta nyai. Wedu makan lu mau ngadilek giu nggak berusaha ada nyala makan deh teh. Nyala makan lah deh nyala makan makan deh. Ayo makan deh. Makan deh. Ayo ulan kesini nyala. Aja lah Makan dia ya. ada makan apa? Au. Kok pedes umbut ini. Ya ini kan kok pedes umbut. Makan lah makan. Pai rasa gulai kak dine makan lah makan. Au lapo pahut Kak. Ai gulai ombutnya Kak nih. Apa yang masak? Kau lah. Pengen ada ngade iu sa ombut ngene ya. Dak ko. Esok dah aku nak belajar dengan ngah ya. Ya lah di ge. Pengong dewe minyak nga gehat nga pawan ju. Resitnya. Au lah homi kudang dak motong ya nih. Sencul. Au esok ku undi dewe. Mau mana yang tuh? Au le cô mà tu. Au là pin là để nghe lón lại. Họ mình để đi đó. Bằng tiết vậy. Bantiknya ya. Potong kasa. Adik gale ya. Apa panggung ya Kak nih? Homa Joko panggungan. Pengen đậu. Mana Homa Joko? Hati lek. Badan gemuk tuh ya. Au. Hebatnya. Nambul lah. Hambal nanas Kak nah. Adik saya. Kan lo ngam duwe Kak leo ngalapo lek. Du Kak lek. Alo itu ini. Tak main gue gue matiin Kak. Adiknya hambal nanas Kak. Adik lah. Ngam, dia masaan. Cak aku. Ngam Kak. Ini sekku. Dia bang ikat. Uang mana ya? Yang nyapahutku. Ngam đây. Dulu mau ngam makan. Quay dulu. Hốt cái là kenyang kan. Lắm này dulu. Quay li deh katanya. Anakku dah lele hola, homi ko lele motong. Cak motong ahai Kak ne, dang beji ahai ne. Eli dang ah. Ngali dah. Genyak nyalan Kak, ilek be ku belek. Belek langan baye. Weh Pepe mana itu tau mana ngeli? Aw Kak atau tuh mana? Yang abang kan hijau Kak. Au nyala. Ah, isi dia ya. Au. Nah, tuh mana? Au isuki kak dia, janaknya hominga.
Ciao. Nah pemirsa, kita sudah menyaksikan bersama-sama penampilan kesenian tradisional khas Kota Lubuk Linggau yang ditampilkan oleh Sanggar Seni Tepak Cindo Kota Lubuk Linggau dalam rangka mengisi Festival Kesenian Tradisional Sumatera Selatan. Saya pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan jangan lupa untuk menantikan perjumpaan kita di episode terakhir, yaitu episode keempat. Sampai jumpa. Sandangan nenekku yang nile, ayo dijego jangan lagi ditelan masih. Arai sapuang benya detang berbundean, besok kecil tue muda serombongan.